Halo semuanya, nama saya Ramadan Aminur Khotimus Soleh, NIM 15011741176. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance. Pengertian tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. Tata kelola dalam administrasi publik dan ilmu politik yaitu satu, munculnya teori pemerintahan dari awal 1990-an dan seterusnya telah menjadi salah satu perkembangan inti dalam administrasi publik dan lebih luas lagi untuk bagian ilmu politik yang berorientasi pada studi pembuatan kebijakan. Yang kedua yaitu administrasi publik terus bergerak menuju teori kerjasama, jaringan, pemerintahan, dan pembangunan dan pemeliharaan institusi. Administrasi publik baik dalam praktik maupun teori reposisi dirinya sendiri untuk menangani masalah-masalah menakutkan yang terkait dengan disartikulasi negara. Yang ketiga, ada pemikiran tentang pemerintahan telah diperkenalkan ke dalam disiplin ilmu karena adanya pergeseran dalam konteks pemerintahan. Cara berpikir tentang administrasi publik dan politik telah berubah sebagai pengakuan atas perubahan kondisi dan praktek pemerintahan. Yang keempat, ada paradigma tata kelola adalah tentang pentingnya bagaimana interaksi pemerintahan dan aktor non-pemerintahan diarahkan dalam pengambilan keputusan kolektif. Interaksi itu tidak didorong oleh penggunaan kekuasaan dan kewenangan negara untuk memerintahkan kepatuhan, tetapi oleh kapasitasnya untuk mengarahkan penggunaan seperangkat alat pemerintahan yang keras dan lunak, yang kompleks, dan oleh hubungan jaringan yang mencerminkan kapasitasnya untuk mengarahkan penggunaan seperangkat alat pemerintahan yang keras dan lunak, yang kompleks, dan oleh hubungan jaringan yang mencerminkan dinamika ketergantungan kekuasaan antara para aktor, yaitu menurut Stoker tahun 1998. Selanjutnya yaitu membuat tata kelola bekerja 5 jalinan teori, yaitu 1. Teori manajemen jaringan, 2. Teori delegasi, 3. Teori interpretasi sosial, 4. Sekolah rasionalitas terbatas, 5. Teori kelembagaan budaya. Memahami hubungan kekuasaan, yaitu 1. Kekuasaan negara melalui pemerintahan global, yang kedua keadilan arsitektur tata kelola global, dan yang terakhir hegemoni neoliberalisme. Kaitan antara tata kelola dan hubungan internasional, yaitu tata kelola telah menjadi perhatian utama dari disiplin hubungan internasional. Proses globalisasi yang sedang berkembang khususnya telah memunculkan isu-isu baru yang menyangkut pemerintahan, politik, hubungan antar negara, dan tatanan global. Selanjutnya yaitu tata kelola korporasi. Menurut OECD tahun 1998 atau 1999 memandang peran tata kelola perusahaan sebagai dua hal.
Pertama, mencakup para pemegang saham, manajer, karyawan, kreditor, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya berinteraksi satu sama lain dalam membentuk strategi perusahaan. Yang kedua, terkait dengan kebijakan publik dan kerangka regulasi hukum yang memadai yang penting untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang baik. Didefinisikan seperti itu, tata kelola perusahaan dipandang sebagai elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi mikroekonomi suatu perusahaan, mempengaruhi fungsi pasar modal, dan mempengaruhi alokasi sumber daya. Munculnya bentuk komparatif dari sistem pemerintahan telah menyebabkan munculnya penjelasan yang bersaingan untuk keberadaan mereka. Penjelasan yang bersaing ini berpusat pada faktor hukum dan politik yang telah dikaitkan dengan pengaturan tata kelola yang berada antara lain 1. Penjelasan hukum, 2. Penjelasan politik, 2. Perspektif sejarah, dan yang terakhir konvergensi. Tata kelola partisipatif. Dalam 2 dekade terakhir, pemerintah partisipatif telah menjadi luas sebagai respon praktis untuk konteks pemerintahan yang baru. Negara formal atau aparatur seringkali terbukti tidak memadai dalam menangani kompleksitas sosial yang berkembang, dan aktor dari sektor sukarela dan swasta semakin terlibat dalam proses pemerintahan. Perkembangan ini telah menghasilkan definisi yang luas tentang pemerintahan sebagai proses lembaga, baik formal maupun informal, yang menyediakan interaksi negara dengan berbagai agen atau pemangku kepentingan lain yang terpengaruh oleh kegiatan pemerintahan. Menurut Midlin, makna tata kelola partisipatif, keberagaman di dalam praktek dan teori. Menurut Fung dan Wreck tahun 2001, menggambarkan pemerintahan partisipatif sebagai bentuk percobaan dalam desain pemerintahan demokratis yang mencoba untuk menjawab tantangan hilangnya vitalitas demokrasi. Perhatian yang belum ditanggapi secara memadai oleh kiri dan kanan. Mereka mendukung keterlibatan substantif dengan negara, terutama dari kiri spektrum politik, untuk menggambarkan strategi demokrasi transformatif yang memajukan nilai-nilai keadilan sosial, egaliter, kebebasan individu yang dikombinasikan dengan kontrol rakyat atas keputusan kolektif, komunitas, dan solidaritas. Lingkungan hidup di tata kelola. Dalam konteks ini, tata kelola lingkungan global dipahami secara longgar sebagai yang berfokus pada regulasi lingkungan dan aktor yang berdampak pada mereka, menurut Dovey. Oleh karena itu, fitur yang diperlukan dari tata kelola lingkungan global adalah tidak adanya otoritas tunggal untuk mengarah masalah lingkungan. Menurut Brainer, sarjana kebijakan lingkungan umumnya beralih ke konsep rezim internasional sebagai dasar tata kelola lingkungan. Mereka mengacu pada beragam rezim yang berbeda, terdiri dari satu perjanjian dan perjanjian internasional, organisasi antar pemerintah, norma dan prinsip yang mengikat dan tidak mengikat, lembaga pemerintah nasional dan lokal yang relevan, dan lembaga non-pemerintah dan swasta terkait yang menetapkan dan menerapkan kebijakan di berbagai bidang isu seperti perubahan iklim, polusi minyak laut, dan terancam punah perlindungan spesies. Yang kedua, gagasan tentang rezim internasional dapat digunakan dalam 2 pengertian. Pertama, ini adalah seperangkat norma, aturan atau proses pengambilan keputusan.
baik eksplisit maupun implisit, menghasilkan beberapa konvergensi dalam ekspektasi para aktor di area isu tertentu. Yang kedua, bagaimanapun ini adalah sistem norma dan aturan yang ditentukan oleh kesepakatan multilateral di antara negara-negara yang relevan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.